aplikasi turunan fungsi aljabar. Ya, banyak sekali sebenarnya aplikasi turunan ya, salah satunya ini menghitung kecepatan dan percepatan suatu benda. Diketahui posisi sebuah benda setelah T detik dirumuskan dengan ST sama dengan 3T pangkat 3 plus 6 dalam satuan meter. Tentukan kecepatan benda saat T-nya 2 dan percepatan benda saat T-nya 4. Jadi konsep turunannya ya, kecepatan didapat dari turunan dari S itu jarak atau perpindahan. Kemudian percepatan atau A didapat dari turunan dari kecepatan V aksen. Ya, untuk mencari kecepatan ya, V sama dengan S aksen T, turunkan S nya sekali. Maka turunan 3T pangkat 3 plus 6, jadi ini turun 9T pangkatnya berkurang 1, 9T kuadrat, turunan 6 kan 0 ya. Jadi kecepatannya 9T kuadrat. Yang ditanya kecepatan saat T-nya 2, ganti T-nya 2. Berarti 9 kali 2 kuadrat, 9 kali 4, 36. Jadi kecepatannya 36 meter per detik. Sekarang mencari percepatan adalah turunan dari V. Nah, V aksen kita turunkan ini. Jadinya 18T. Kecepatan saat T-nya 4, 18 kali 4, 72. Jadi satuan percepatan ini, percepatan itu meter per detik kuadrat, jadi 72 meter per detik kuadrat. Kecepatan adalah turunan dari S perpindahan, sedangkan percepatan adalah turunan dari V ya. Aplikasi yang lain juga tentang meminimumkan atau memaksimumkan biaya. Ini contohnya, suatu pembangunan proyek diselesaikan dalam X hari dengan biaya per hari ya, hati-hati dengan biaya per hari. Ini biayanya 2x min 60 plus 3000 per x, satuannya Rp100.000. Agar biaya proyek minimum, dalam berapa hari proyek harus dikerjakan dan berapa biaya minimum yang dikeluarkan. Jadi kita cari misalkan Fx adalah biaya proyek selama x hari dalam satuan 100.000. Ini biaya per hari, maka untuk biaya X harinya tinggal kali X saja ini. Berarti X kali 2x min 60 plus 3000 per X. Jadinya 2x kuadrat min 60 plus, ini hilang sama ini ya, plus 3000. Jadi ini fungsi untuk X hari. Agar biaya proyek minimum, maka syaratnya adalah F aksen sama dengan 0. Ya, syarat stasioner. Turunkan nanti 4x min 60 sama dengan 0. 4x sama dengan 60, x sama dengan 15. Jadi agar proyek minimum, biayanya minimum dikerjakan dalam waktu 15 hari, seperti itu. Bagaimana menghitung biaya minimum yang dikeluarkan? Kita substitusi x15 ini ke fx ya. Biaya minimum terjadi saat x-nya 15, berarti substitusi saja. F15 2 kali 15 kuadrat min 60 kali 15 plus 3000, 2 kali 225 min 900 plus 3000, 450 kurang 900 tambah 3000, 2550. Ingat di sini dekat dalam Rp100.000, tinggal tambahkan 0 lagi 5 ya. Jadinya kalau ditambah 0 5, 255 juta itu biaya proyek minimum yang dikeluarkan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Aplikasi yang lain ya, ini salah satunya hampir mirip dengan yang tadi, cuma ada perbedaan sedikit. Biaya produksi X kuadrat min 9x plus 19 dalam Rp1.000 ya, satuannya Rp1.000 untuk setiap unit. Berarti ini biaya 1 unit. Kemudian dijual 40.000 setiap unitnya. Tentukan keuntungan maksimum. Biaya produksi X unit berarti kalikan X kali X kuadrat min 9x plus 19, berarti X pangkat 3 min 9x kuadrat ditambah 19x. Kemudian biaya penjualannya 40.000 ya, karena ini adalah satuannya 1000. Ini sudah 40.000, berarti kita pakai 40 nya saja karena fungsi ini sudah dalam 1000 biar sama ya satuannya.
maka satu barang dijual 40, maka kalau X barang 40X ya, ribunya dihilangkan karena sudah satuan ribu ya, maka untung didapat dari biaya penjualan kurangi biaya produksi. 40X dikurangi X pangkat 3 min 9X kuadrat plus 19X, ya saya buka kurungnya, 40X min X pangkat 3 plus 9X kuadrat min 19X. 40X min 19X bisa disederhanakan, jadinya min X pangkat 3 plus 9X kuadrat plus 21X. Ya, untuk maksimum terjadi saat U aksen sama dengan 0. Syarat stasioner, turunkan U nya min 3X kuadrat plus 18X plus 21 sama dengan 0. Sama-sama bisa dibagi min 3. Ini bagi min 3, bagi min 3, bagi min 3. X kuadrat min 6X min 7. Faktorkan. Berapa kali berapa min 7? Jumlahnya min 6. Ya, min 7 plus 1 ya. Jadi X nya 7, X nya min 1. Karena X menyangkut banyak produksi, banyak barang yang diproduksi, tidak mungkin banyak barang itu negatif. Jadi kita abaikan ini, fokus ke yang ini aja. Jadi biaya maksimum, untung maksimum terjadi ketika X nya 7. Substitusi ke fungsi untungnya. Jadi U7 ya, min 7 pangkat 3 ditambah 9 kali 7 kuadrat ditambah 21 kali 7 min 343 plus 441 ditambah 147 245. Jadi untungnya 245. Ingat, satuannya adalah Rp1.000, berarti tambahkan 0 sebanyak 3. Jadi untungnya 245.000. Itu maksud dari 245 ini. Ya. Aplikasi yang lain tentang roket ya, bisa menghitung tinggi maksimum yang dicapai. Sebuah roket diluncurkan dengan lintasan berbentuk parabola. Rumusnya HT sama dengan 400T dikurangi 5T kuadrat, dengan H adalah ketinggian dalam meter, T adalah waktu dalam detik. Tentukan waktu yang diperlukan agar mencapai ketinggian maksimum. Tentukan ketinggian maksimum roket. Oke. Ketinggian maksimum dicapai saat H aksen T sama dengan 0, ya turunkan saja fungsi H ini. Jadi H aksen T 400 dikurangi, diturunkan 10 ya, min 10T. 400 sama dengan 10T, T sama dengan 40. Jadi waktu yang diperlukan roket mencapai ketinggian maksimum adalah 40 detik. Itu artinya. Bagaimana menghitung ketinggian maksimum? Nah, substitusi T nya 40 ke fungsi H ini. Berarti H40 ya, ketinggian dicapai saat T nya 40. H40 berarti 400 kali 40 dikurangi 5 kali 40 kuadrat. Jadi ini 16.000 dikurangi 40 kuadrat, 1.500 kali 5 8.000, 16.000 kurang 8.000, 8.000 ya. Jadi ketinggian maksimum yang dicapai roket adalah 8.000 meter. Nah, ini aplikasinya, bisa menghitung ketinggian maksimum suatu peluncuran roket. Banyak sekali aplikasi turunan ya. Masih ada lagi. Sebuah karton berbentuk persegi dengan panjang sisi 12 cm, kemudian akan dibuat suatu kotak tanpa tutup dengan memotong setiap sudut persegi berbentuk persegi. Jadi ujung-ujungnya dipotong berbentuk persegi dengan sisi X cm. Tentukan volume maksimum dari kotak tersebut. Ilustrasi seperti ini. Karton berbentuk persegi dengan sisi 12. Di sudutnya, di pojok-pojoknya dipotong ukuran X berbentuk persegi. Nah, seperti ini maksudnya. Jadi dipotong berbentuk persegi dengan sisi X. Nah, ini X, 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 dan seterusnya. Otomatis ini akan hilang, akan dipotong ya. Kalau ini X, ini X, kemudian ini sisinya kan 12, maka panjang sisi ini saja, berarti 12 dikurangi X dikurangi X ya. Jadi sisi yang dimaksud adalah 12 dikurangi 2X. Saya ulangi, 12 dikurangi X dikurangi X,
Jadi sisi ini panjangnya 12 min 2x. Ini juga sama, 12 min 2x karena dia persegi. Kemudian ketika dipotong ini akan hilang. Ya, jadi karton yang tersisa berbentuk seperti ini. Kemudian garis putus-putus ini kita lipat. Dia akan membentuk sebuah kotak tanpa tutup. Ya, seperti ini ketika dilipat mengikuti garis putus-putus ini. Sehingga panjang dan lebarnya itu akan sama dengan 12 min 2x, sedangkan ini akan menjadi tinggi karton, tinggi kotak ya. Sisi X ini akan menjadi tinggi kotak. Dia akan berbentuk suatu kotak tanpa tutup. Nah, itu ilustrasinya pertama. Mari kita hitung volume maksimumnya. Ya. Rumus volume, anggap saja itu suatu balok, adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi panjangnya 12 min 2x, lebarnya sama, tingginya x. Kalikan ya. 12 kali 12 144, 12 kali min 2x min 24x. Ini juga min 24x, ini kali ini plus 4x kuadrat. Jadi min 24x min 24x min 48x jadinya 144 min 48x plus x 4x kuadrat kali x semua, berarti 144x min 48x kuadrat plus 4x pangkat 3. Kapan volume maksimum dicapai? Saat V aksen sama dengan 0. Turunkan ya. 144 min 96x plus 12x kuadrat. Bisa disederhanakan, sama-sama bagi 12 ya. Dapatnya x kuadrat min 8x plus 12. Kita faktorkan. X min 2, x min 6. Berapa kali berapa? 12, jumlahnya min 8. Min 2, min 6 ya. Jadi x nya 2, x nya 6. Hati-hati memilih x nya. Kalau x nya 6, coba masukkan ke sini. Berarti kan 12 kurangi 2 kali 6. 12 kurang 12, 0. Artinya panjangnya kan 0. Tidak mungkin menghasilkan volume maksimum kalau panjang sisinya 0. Jadi x sama dengan 6 ini tidak bisa kita gunakan. Berarti volume maksimum tercapai saat x nya 2. Berapa volume maksimum? Masukkan ke rumus fx, ganti x nya dengan 2. Jadi 144 kali 2 dikurangi 48 kali 2 kuadrat plus 4 kali 2 pangkat 3. 288 min 192 plus 32 128. Jadi volume maksimum kotak yang terbentuk adalah 128 cm3. Ya, kira-kira seperti itu aplikasi turunan menghitung volume maksimum. Ya. Soal yang lain, kawat sepanjang 120 meter dibuat kerangka seperti gambar ini. Tentukan panjang kerangka agar luasnya maksimum. Jadi ini anggap saja sisinya P, ini L dan L ya. Kita lihat di gambar, sisi P ada panjangnya ada sebanyak 3. Kemudian sisi L ada 4. Maka ketika kita jumlahkan haruslah sama dengan 120 meter ya. Total panjang kawat ini 3P ditambah 4L 120. Kita ingin cari L saja. 4L min 3 sama dengan 120 min 3P. Jadi kalau L saja dibagi 4, 120 min 3P per 4, ya kita bagi 4, 30, ini bagi 4, biarkan ya 3 per 4P. Kemudian menghitung luas kerangka panjang kali ini 2L ya, berarti luasnya panjang kali 2L. L nya disubstitusi dengan ini, panjang kali 2 kali 30 min 3 per 4P, ini kali 2 60, ini kali 2 3 per 2P kali P ya, 60P min 3 per 2P kuadrat. Kapan luas maksimum? Saat L aksen sama dengan 0, syarat stasioner lagi. Turunkan ini, berarti 60 min 3 per 2 kali 2 kan 3 ya, 60 min 3P sama dengan 0. 60 sama dengan 3P, P sama dengan 20 ya. Jadi panjang kerangka agar luasnya maksimum adalah 20 meter ya. Nah ini meter maksudnya. Oke, ini soalnya bisa kalian coba ya.
Seorang petani mempunyai kawat 80 meter akan dipagari digunakan untuk memagari kandang. Ini kandang yang dimaksud, berbentuk 3 buah persegi panjang yang identik. Dengan catatan sisi di sepanjang gudang tidak memerlukan kawat. Berarti ini gudang, sisi ini tidak perlu kawat. Berarti yang dipagari dengan kawat lah ini, dan ini. Nah, itu saja yang dibatasi kawat. Tentukan luas maksimum kandang tersebut. Ini kandangnya berapa luas maksimumnya. Sekali lagi, yang dibatasi kawat adalah ini, dan ini. Sisi yang di samping gudang tidak dipagari kawat ya, dengan konsep turunan tadi.